itu dari stek batang rambatnya, bukan dari sisa-sisa ranting. Kita tancepin di polybag dan jadinya dia lada perdu. Dan untuk lada panjang yang hijau itu kita pakai jika lahan terlalu panas dengan menggunakan biasanya fusarium menyerang lada itu pada bagian akar, kebanyakan pada bagian akar di saat musim penghujan. Jangan sekali-sekali jika lagi cuaca panas kita buka sungkupnya, itu tanaman yang ada di dalam ini dia dengan hari ini jadwal kita ngecek tanaman lada panjat dan lada perdu. Ini lada jenis Natar 1 dari Lampung, dan ini pembibitan menggunakan bibit stek daun tunggal atau satu ruas berdaun tunggal. Ini di usianya baru 3 minggu dan baru lepas sungkup baru sekitar 5 hari ya. Ini pertumbuhan belum rata tumbuh semua, tapi udah 80% tumbuh. Tunasnya udah sekitar 10 cm panjangnya, ada yang kurang dan ini yang kecil masih baru tumbuh. Dan rata-rata pembibitan di sini kita menggunakan stek dari batang panjat 100%, bukan cuma rata-rata tapi 100% yang kita gunakan bibit itu dari stek batang rambatnya, bukan dari sulur cacing atau sulur bawah, dan bukan juga dari sulur gantung. Itu di bagian ujung sana ada dua baris itu ada bibit melada yang akan kita sambung dengan lada. Jadi melada itu sejenis batang keras dan akarnya pun seperti apa ya, akar yang di pinggir-pinggir laut itu akar bakau, persis akar bakau, batang keras, dan dia senyawa dengan lada. Ini bagian baris nomor 2 itu masih baru tumbuh kecil-kecil, nomor 3 pun sama. Yang rata tumbuh ada di baris nomor 1 karena dia nancep lebih dulu sebelum yang lain, ada selisih 1 minggu. Di sini ada bibitnya lada panjat, tapi ada ini sedikit sisa yang ditancepin di sini karena kemarin ada bibit sulam atau bibit susulan ya, rantingnya sayang mau dibuang. Dan pembibitan lada perdunya ada di kelompok sebelah untuk lada perdu. Ini bedanya lada panjat dengan lada perdu. Untuk lada perdu yang kita ambil, stek yang kita tanam ini berupa ranting seperti ini ya, sisa-sisa ranting kita tancepin di polybag dan jadinya dia lada perdu. Dan untuk lada panjat ini murni dari batangnya. Jadi kalau batang yang kita tanam dia tumbuhnya berupa sulur batang, tapi ranting yang kita tanam tunasnya berupa ranting semua. Namun lada perdu ini lebih cepat berbuah ketika dia tumbuh tunas, tumbuh daun, biasanya disertai tumbuhnya bunga juga. Cuma kalau untuk lada panjat tidak, dia tumbuhnya berupa tunas semua dan dia berbuah nanti di usia, kalau untuk steknya bagus
pertumbuhan bagus, usia 1 tahun pertama sudah mulai ada buah walaupun hanya 1 atau 2 tangkai. Dan ini baru lepas sungkup ya. Itu untuk indukan kita ada di belakang sampai ke ujung sana. Cuma sebenarnya itu kebun produksi ya untuk kita ambil buahnya, tapi karena kemarin kita kebun induknya kurang, enresnya kurang, jadi kita ambil langsung dari kebun, dari lokasi yang sudah mau berbuah, kita potong, kita pangkas, ambil batangnya. Ya coba kita lihat ke indukannya. Nah ini di sini indukan yang kita pakai itu yang sudah dipangkas. Nah, ini contohnya, ini seperti ini yang kita ambil dari ketinggian 1,5 meter ke atas. Ini udah bisa kita ambil untuk kita jadikan bibitnya. Nah, ini batangnya kita jadikan sebagai bibit lada panjat dan rantainya sebagai bibit lada perdu. Dan ini di sini kita ada bibit melada yang kita semai dulu, baru nanti kalau sudah tumbuh langsung kita sambung dengan lada atasnya ya. Itu yang ujung itu belum kita lepas dari sungkup. Nanti kita buka, kita lihat seperti apa. Ini untuk pembibitan ini ada sekitar kurang lebihnya 60.000 batang. Dan ini penyiraman manual, cuma air sudah dialirkan ke setiap pojok-pojok ya, agar ketika nyiram kita tinggal buka keran aja di pojok, jadi tidak terlalu jauh. Untuk penampungan air kita ada cukup besar untuk penampungannya. Dan ini ada contoh di polybag lada yang sudah disambung dengan melada ya. Ini sudah mulai tumbuhnya tunasnya banyak, ini 1, 2, 3. Ini pun banyak nih, hampir setiap ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di bawahnya ini melada dan ini disambung dengan lada. Cuma atasnya ini kemarin kita potong karena terlalu tinggi, tanaman ini di pot terlalu tinggi kan kurang baik juga, jadi kita potong. Dan kelebihan lada sambung dengan melada, dia kuat di perakaran dan lebih tahan dari fusarium. Jadi bisa untuk mengatasi busuk pangkal atau busuk pangkal batang ya di tanaman lada, yang biasa disingkat dengan BPB atau busuk pangkal batang. Biasanya fusarium menyerang lada itu pada bagian akar, kebanyakan pada bagian akar di saat musim penghujan karena terlalu lembab. Jadi kalau misalkan musim hujan itu lembab, lebih cepat penularannya. Jadi misalkan dari satu batang terserang, akar yang saling kait di lahan itu pun akan terus menjalar memanjang ke bagian akar-akar di pohon sampingnya. Ya coba kita lihat yang masih di dalam sungkup. Kalau menggunakan sungkup, lebih baik sungkup yang putih transparan, jangan yang hijau seperti itu. Itu kalau misalkan yang hijau itu kita pakai jika lahan terlalu panas, dengan menggunakan 1 lapis naungan paranet itu bisa menggunakan yang hijau agar tanaman di bagian dalamnya juga tidak terlalu tersengat matahari, karena plastik itu pun lebih tebal dengan warna hijau, tidak terlalu panas di dalamnya.
Cuma kalau untuk lapisan 2 paranetnya itu kita menggunakan plastik transparan, itu lebih bagus. Ini ya yang baru mau kita lepas, mungkin seminggu lagi baru kita lepas sungkupnya, itu akarnya. Ini udara di dalam sungkup ini panas, hangat. Kalau misalkan siang cuaca panas, di dalam ini pun lebih panas lagi. Ini di sini lagi mendung, jadi tidak terlalu panas uapnya. Cuma jangan sekali-sekali jika lagi cuaca panas kita buka sungkupnya, itu tanaman yang ada di dalam ini dia dengan cepat akan berganti suhu udara dan dia akan layu. Jadi kalaupun di dalamnya itu panas, biarkan saja, nanti bukanya ketika sudah waktunya. Sudah sekitar, kalau naungan bagus itu 3 minggu atau 2 minggu itu tidak perlu disiram. Dan nanti ketika tunas sudah mulai tumbuh seperti ini, kecil-kecil atau lebih bagus lagi yang kalau misalkan tumbuhnya rata ini seperti ini nih, baru keluar jalu, bahasanya baru keluar jalu, itu langsung kita buka. Dan ini akan lebih tahan nanti daripada yang lebih panjang. Kalau yang lebih panjang seperti ini biasanya dia sering patah tunas. Cuma kalau masih jalu-jalu kecil seperti ini kita buka, dia lebih tahan dan dia akan terus langsung hidup. Itu akarnya tuh. Nah, ini tanaman melada yang ada beberapa yang disambung ini kemarin. Kalau banyak orang datang pengen belajar nyambung, langsung nyambung sendiri di sini. Ini. Oke, kita lanjut videonya ke bagian cara pembuatan steknya dan cara pemotongan stek lada panjat dan lada perdunya.